Jumpa lagi dengan Mr. Sam, suka amat matematika. Apa kabar saudara? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan dapat menyimak mengikuti video ini dari awal hingga akhir dengan sukacita. Video kita kali ini akan membahas akar kuadrat bilangan. Dengan kata lain kebalikan dari perpangkatan 2. Oke, langsung kita bahas ya. Ini dia akar kuadrat bilangan. Pengertiannya, akar kuadrat bilangan adalah kebalikan atau lawan dari perpangkatan 2. Notasinya ini. Nah, ini bacanya akar kuadrat. Dari apa? Nah, nanti angkanya apa di sini ya. Baik, kita lihat contohnya. Nah, ini dibaca akar kuadrat dari 9. Jadi sebenarnya di sini kuadrat itu ada angka 2 di sini, cuma nggak ditulis. Sekali lagi, ini dibaca akar kuadrat dari 9. Coba contoh yang lain. Misalkan ada angka 11, berarti akar 11. Untuk menemukan hasil akar kuadrat dari suatu bilangan adalah dengan menemukan berasal dari perkalian bilangan berapa, yaitu bilangan yang sama bilangan tersebut. Contoh seperti ini, akar 9. 9 ini berasal dari 3 kali 3. Berarti akar 9 sama dengan 3. Kita buat mengingatkan perpangkatan 2 lagi ya. Nah, ini dia. Jadi 3 kali 3, 9. Sama dengan 9. Berarti akar 9 kembali jadi 3. Nah, akar 64, 8. Asal-usulnya ini ya. Akar 121, 11. Nah, bagaimana cara memprediksinya? Mari. Bagaimana memprediksi dan menghitung akar kuadrat suatu bilangan yang cukup besar? Diberi modal dulu. Ingat perpangkatan 2 yang satuannya 5. 15 kuadrat cara cepatnya 1 kali di atasnya 2. Ini dia 2. Selalu berakhiran 25. Oke, mudah ya. Kita lihat lagi 25 kuadrat. 2 kali 3, 6. Yang ini 6. Terus 5 kuadrat itu 25. Cukup mudah. 35 kuadrat 3 kali 4, 12. Berakhiran 25. 45 kuadrat 4 kali 5, 20. 2025. 2025. Nah, ini kalian coba sendiri ya nanti. Nanti cek jawaban kalian dengan cross ke Pak Sam. Sudah benar belum Pak? Gitu. Oke, contoh Bapak beritahu yang ini misalkan. 85 kuadrat 8 kali 9, 7225. Oke, mudah-mudahan makin jelas ya. Kemudian modal yang berikutnya. Kemudian satuan dikuadratkan, ingat. 1 kuadrat itu 1. 2 kuadrat itu 4. 3 kuadrat 9. 4 kuadrat 16. Nah, lihat ini ada angka 6. Satuannya angka 6. 5 kuadrat 25. Nah, ini spesial nih. Gak ada lagi yang seperti ini. Hanya sendiri. 5 kuadrat itu 25 berakhiran 5. 6 kuadrat 36. 7 kuadrat 49. 8 kuadrat 64. 9 kuadrat 81. Artinya begini. Kalau nanti ada berakhiran akar berapa, terus ada angka 1 di satuannya, di paling ujung, pasti nanti jawabannya kalau nggak angka 1, ya ini dia 1 kuadrat, dan ini 9. Kemudian nanti kalau ada angka 4, itu berarti jawabannya pasti ada angka 2 atau 8. Nah, ini dia. 8 kuadrat itu 64. Kemudian yang 9. Nah, 9 ini. Kalau ada akar 9, misalkan 289. Kemungkinannya berakhiran 3 jawabannya atau 7. Oke, kita tuliskan ya supaya lebih jelas. Berarti kalau ada akar kuadrat dari suatu bilangan yang satuannya 1, hasilnya satuannya mungkin 1 atau 9. Karena kalau 9 kali 9, 81. 1 kali 1, 1. Jadi benar berakhiran 1. 4, kalau nanti ada akar sekian titik-titik, ada 4 di satuannya, jawabannya pasti ada, kalau enggak 2, 8. Karena 2 kuadrat itu 4, 8 kuadrat 64. Sama-sama menghasilkan angka 4 di belakangnya. Kemudian, kalau 5 sendiri ya, enggak ada lagi, hanya 5 saja, aman. Kalau 6, nah ini juga ada 2, bisa jawabannya berakhiran 4 atau 6. Kemudian kalau 9 juga ada 2, 3 atau 7. Oke, kita pahami contoh berikut ini. Akar 289. Oke, 289 itu berarti, ingat puluhan dulu ya, 10 kuadrat 100, 20 kuadrat 400. Berarti di antara 100 dan 400. Kemudian satuan angkanya itu 9. Berarti berasal dari satuannya 3.
atau 7. 3 kuadrat 9, nah ini ada angka 9. 7 kuadrat 49, nah ini ada angka 9. Oke, kita ulangi lagi yang Bapak bilang tadi. Ingat 10 kuadrat 100, 20 kuadrat 400. Berarti jawaban ini di antara 10 dengan 20 di antara. Nah, untuk memilih 3 atau 7, kan yang jelas itu sudah 10-an nih. Misalkan tinggal memilih 13 atau 17 ini. Nggak ada lagi yang lain. Kemudian supaya tidak ragu, kasih bantuan 15 kuadrat 225. Kemudian 225 ini lebih kecil dari 249. Berarti jawabannya di atas 15. Berarti jawabannya 17. Mudah-mudahan anak-anakku makin jelas. Nah, berarti 13 kuadrat salah. Karena harganya kecil, 13 kuadrat itu. 169. Oke, jadi jawabannya adalah 17. Nah, mungkin belum jelas, kita bahas contoh yang kedua. Diulangi, maksudnya pakai contoh lagi aja ya. Akar 576. Nah, ini ada angka 6. Satuannya berasal dari berapa? Sehingga ada angka 6. Berarti 1 bukan, 2 bukan, 3 bukan, 4. Ya, 4 kali 4 kan 16. Kemudian 6 kali 6, 36. Berarti satuannya 4 atau 6. Nah, ini jawaban kita. Pasti kalau ini enggak 4, 6 di sininya, di satuannya. Tinggal mencari puluhannya. Nah, 500 itu diantara, ingat, puluhan yang dikuadratkan ya, 400 dan 900. Nah, ini dia 20 kuadrat, ini harusnya 400 ya, ini salah ini. Kemudian ini 30 kuadrat 900. Berarti 576, ambil patokan 25, 625. Berarti di bawah 25. Nah, berarti jawabannya 24. 6 kegedean. Nah, jadi jawabannya begitu. Selesai, saudara? Cukup atau perlu lagi contoh? Mari kita lihat contoh yang lain. Nah, ini dia. Akar 1024. 1024, 20, 400. 30 kuadrat, 900. Berarti di antara 30 kuadrat dan 40 kuadrat ini ya. Angka satuannya ini 4, berarti berasal dari 2 kali 2 atau 8 kali 8. 64, ini juga 4. Oke, tadi ini 1000 berarti di antara 900 dan 1600. Nah, ini dia 30 kuadrat ya, ini 40 kuadrat. Berarti jawabannya ini pasti 30 berapa? Kalau enggak 32, 38. Tapi jangan tebak-tebakan, harus dianalisis. Lihat nih. Patokannya 35 kuadrat tengah-tengahnya. Ini kan cara cepatnya udah tahu 3 kali 4, 12. 1225 itu di bawah, maksudnya lebih gede dari 1024. Berarti tidak sampai 35, berarti jawabannya 32. 38 jawaban yang salah. Selesai, saudara? Nah, ini soal terakhir. 1444 berarti di antara 900 dan 1600 juga. Kemudian angka 4 berakhirannya juga sama, 2 atau 8. Nah, ini sengaja diambil teksnya itu mirip dengan di atas, cuma jawabannya nanti yang gedenya ya. Oke, satuannya 4 berarti persis ya. Kemudian patokannya tadi ambil 35. 1225. Nah, 1225 lebih kecil dari 1400-an. Berarti jawabannya harus di atas 35. Jadi jawabannya 38. Mantap sekali. Selesai. Oke, mudah-mudahan semakin jelas. Setelah ini kita akan latihan. Oke.